Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di Masjid Langgar Al-Muttaqin, di Langgar Al-Muttaqin, dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang moga-moga kita dijadikan oleh Allah tetap dalam keadaan takwa sampai akhir hayat kita. Dan alhamdulillah, di hadapan kita para habaib, para guru, para kiai, para ustadz, yang moga-moga beliau-beliau semuanya diberi sehat, afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengajarkan ilmu-ilmu syariat Allah kepada kita. Dan juga tidak lupa kepada Bapak pejabat, Bapak Camat dalam hal ini, dan para pejabat yang lain, moga-moga Allah SWT memberikan sehat, afiah, dan memberikan amanah. Moga menjadikan keberkahan bagi masyarakat Longkali ini. Dan para hadirin dan hadirat rahimahumullahu ta'ala, ya moga-moga Allah SWT dengan berkah pembacaan maulid, kita semua tidak pulang ke rumah masing-masing kecuali tambah iman kita, tambah ketakwaan kita, bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal, yang mana sebetulnya bukan min ashhuril hurum, ya, bukan termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena ashhurul hurum itu ada 4 bulan, tapi Rabiul Awal tidak termasuk. Tapi menjadi mulia karena lahirnya Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Menjadi mulia karena beliau. Sama dengan Madinah yang dulu bernama Yathrib, biasa, kota biasa. Cuman karena Nabi hijrah ke Madinah dan kemudian wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, maka berubah Madinah menjadi kota nomor 2 setelah Mekah dalam keistimewaan dan kemuliaan. Dikatakan dalam banyak riwayat dan juga banyak kitab bahwa orang yang melaksanakan ibadah apapun, wajib maupun sunnah di Mekah, itu dilipat gandakan. Ada khilaf, ada yang mengatakan 100.000 kali lipat, ada yang mengatakan sampai 1 juta kali lipat dalam kitab Al-Iqna'. Di Madinah antara 10.000 sampai 100.000 kali lipat dibanding tempat lain. Yang ketiga adalah Aqsa. Bahkan, ini sedikit pelajaran fikih, kalau kita nazar iktikaf. Karena nazar itu terjadi kalau di amal yang asal hukumnya sunnah. Kalau yang asal hukumnya mubah, maka nadar tidak terjadi. Ya, seperti saya nadar kalau lulus ujian akan makan soto Banjar gitu. Nah, itu tidak jatuh nadarnya. Atau yang makruh, saya nadar nanti kalau saya bisa dapat kerja maka saya akan merokok dengan yang mahal gitu. Tidak jadi juga. Atau sesuatu yang wajib pun tidak jadi, saya nadar nanti akan saya melaksanakan sholat isya, ya tidak jadi juga, di nadar sudah wajib. Jadi nadar terjadi karena amal yang sunnah. Nah, salah satunya ketika kita nadar i'tikaf, yang asal hukum i'tikaf ini sunnah, maka nadar itu menjadi wajib, i'tikaf itu menjadi wajib. Misalkan kita nadar di salah satu masjid jamek, misalkan di daerah Balikpapan. Cuman ternyata kita tidak bisa ke sana, maka kita mencari masjid di dekat-dekat sini, kita iktikaf yang kita telah nadarkan di Masjid Balikpapan Jamek, kita laksanakannya di Masjid
Longkali sini itu sah. Kecuali di 3 tempat ini. Kalau kita nazar di Masjid Haram Mekah, maka kita tidak bisa melakukannya di tempat lain. Kalau kita nazar iktikaf di Masjid Nabawi, maka kita hanya bisa melakukan di Masjid Nabawi itu sendiri atau di Masjid Haram Mekah. Kalau kita nazar di Masjid Aqsa, maka kita bisa melakukannya di Masjid Aqsa itu sendiri, atau kalau tidak bisa ke sana di Masjid Nabawi Madinah atau di Masjid Haram Mekah. Kenapa? Karena kedudukan 3 masjid ini lebih di atas semua masjid seluruh dunia. Keistimewaan, kemuliaan, fadilah dan segalanya. Kenapa Madinah berubah menjadi tempat yang mulia nomor 2 setelah Mekah? Karena Nabi. Apapun yang terkait dengan Nabi menjadi mulia. Para guru, para kiai kalau di Jawa. Kalau di sini sebutannya para guru kan, atau ustadz. Semuanya ini beliau-beliau tersebut menjadi mulia karena beliau-beliau menjadi pewaris Nabi. Meneruskan ajaran-ajaran Nabi, mengajarkan umat bagaimana cara untuk melaksanakan kewajiban dari Allah, meninggalkan larangan dan memperbanyak sunnah. Mereka menjadi mulia karena menjadi penerus Nabi, pewaris Nabi. Para habaib, para anak cucu Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi mulia karena ada darah Nabi di darah mereka, ada DNA Nabi di darah mereka. Intinya apa? Semua yang berkaitan dengan Nabi pasti mulia. Apapun itu. Termasuk kita sebagai umat Nabi, khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita menjadi umat yang luar biasa. Menjadi umat yang istimewa walaupun kita terakhir dengan Nabi yang paling akhir, umat paling akhir, tapi nanti di yaumil qiyamah tidak masuk surga kecuali umat Nabi lebih dulu masuk surga, baru umat yang lain mendahului. Dan yang luar biasanya lagi nanti di yaumil qiyamah, Nabi kita ini memberikan syafaat bukan cuman kepada umatnya tok, tapi kepada seluruh umat, bukan cuman muslim saja, tapi semua yang berkeyakinan menyimpang pun, yang kafir pun dapat syafaatul uzmanya Nabi. Ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tidak menghiraukan orang-orang di padang mahsyar. Hingga dari riwayat sampai ribuan tahun nantinya. Dengan kegelisahan, karena menunggu. Akhirnya mereka berbondong-bondong kepada Nabi Adam, dan ini diceritakan di dalam dalam banyak kitab dan juga di bak ya. Intinya kepada Nabi dan Rasul minta syafaat, mereka angkat tangan. Nabi Adam angkat tangan, Nabi ini angkat tangan, semuanya Nabi Isa angkat tangan. Sampai kepada Nabi kita. Sampai kepada Nabi kita. Yang Nabi kita memintakan kepada Allah dengan syafaat utmanya beliau, maka Allah menyegerakan proses hisab di yaumil qiyamah. Intinya segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi menjadi mulia. Bahkan kemuliaan dan keistimewaan bulan Rabiul Awal ini istimewa juga bagi orang yang bukan Islam. Contoh saja yang paling ringan, ada daerah-daerah tertentu yang Masya Allah kalau maulid ini hampir tiap hari maulid. Nah, hampir tiap hari maulid. Kalau di Malang, kota saya Malang ini, itu ada maulid 40 hari. 40 hari, arba'in, 40 hari itu keliling. Ada juga di Palembang, bahkan sampai 2 bulan keliling. Mulai awal Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir terakhir, 2 bulan. Jadi keliling kemana-mana. Ini memberikan manfaat banyak orang. Tukang parkirnya dapat manfaat dengan parkir. Tukang masaknya dapat manfaat. Bahkan orang-orangnya yang hadir kemana-mana hadir, tiap malam tidak perlu makan. Tidak perlu masak di rumah, makan cukup di maulid. Sampai ada istilah menggantungkan
panci, menggantungkan panci. Jadi tidak perlu masak, sudah bulan Maulid full. Bahkan orang kafir pun dapat manfaat, dia jualan-jualannya dapat laku, jualan makanannya laku, jual ini laku. Intinya keberkahan yang luar biasa. Tapi keberkahan kalau orang kafir hanya di dunia saja dia dapat, bukan keberkahan hati, bukan keberkahan ukhrawi. Ini luar biasa. Dan alhamdulillahnya lagi kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang mulia ini tadi. Maka ini sesuatu yang wajib kita syukuri. Nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Dengan apa kita mensyukuri menjadi umat Nabi ini? Dengan kita menjalani apapun yang dibawa oleh Nabi dengan cara yang betul sesuai aturan. Kita bergembira dengan kelahiran Nabi, wajib. Wajib. Kita merayakan Maulid di mana-mana, bagus, bahkan amat bagus. Karena ketika dibacakan Maulid, maka rahmat diturunkan oleh Allah di tempat tersebut. Di langgar ini, muttaqin ini, kita membaca Maulid tadi, maka guyuran rahmat di tempat langgar muttaqin ini luar biasa. Mungkin kita tidak akan lihat, tapi akan terasa di hati dengan kenyamanan. Mungkin kita tidak menyadari, tapi rahmatnya Allah pasti dicurahkan. Di mana kita duduk di situ membaca sirah dan sejarah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu kisahnya Siti Aisyah. Beliau waktu menjahit, waktu malam, beliau menjahit, kemudian jarumnya jatuh. Lampu mati. Beliau nyari-nyari, tidak ketemu karena lampu mati, tidak kelihatan. Nabi masuk. Ketika Nabi masuk, Siti Aisyah mengatakan seketika itu aku menemukan jarumnya. Kenapa? Cahayanya Nabi. Cahayanya Nabi. Ketika dihidupkan Maulid, majelis Maulid, maka cahaya Nabi ada di tempat ini. Yang menyinari kita semua walaupun berbeda-beda. Mendapatkan sinar itu pasti berbeda-beda tergantung niat kita masing-masing hadir di sini. Tapi anak husnudzon insyaallah semua di sini warga Longkali ini insyaallah punya semangat luar biasa dengan hadir Maulid. Insyaallah niatnya ikhlas semua ya. Bukan mengincar telur. Bukan. Hah? Masih ada itu. Intinya apapun yang kita lakukan di majelis Maulid ini kita akan mendapatkan apapun niat kita dan apa yang kita lakukan maka kita akan mendapatkan segitu. Kita ikhlas maka kita akan mendapatkan 100% dari cahaya Nabi. Kita setengah ikhlas ya setengah. Kita 10% ya 10%. Maka itu kita usahakan untuk menghidupkan majelis-majelis Maulid ini di tempat ini supaya ada keberkahan dan cahaya Nabi merata kemana-mana di rumah-rumah ke apa. Tapi insya Allah di sini sudah Maulid di mana-mana ada ya. Hah? Di rumah-rumah, di langgar-langgar di sini Maulid, masya Allah. Supaya ada cahaya di mana-mana. Dan cahaya Nabi ini luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, kemudian ketika cahaya Nabi ini ada di hati kita, maka kita punya semangat untuk mengikuti jejak Nabi, untuk berusaha menjadikan diri kita umat Nabi zahir batin dunia akhirat. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan dan memperbanyak sunnah. Konsekuensi wujud dari kita ini berhasil mendapatkan berkah nur Nabi 100% adalah kita melakukan 3 hal. Yang pertama, lakukan semua kewajiban. Yang kita wajib untuk melakukannya kita lakukan. Yang kedua, hindarkan semua yang dilarang. Yang ketiga, perbanyak amal-amal sunnah. 3 ini. Ini wujud dari hati kita sudah dipenuhi cahaya Nabi. Kita akan semangat melakukan 3 ini. Semua kewajiban, tinggalkan larangan, perbanyak sunnah. 3 ini. Nah, 3-tiganya sangat mudah. Bahkan ini merupakan salah satu syarat utama bagi orang untuk jadi wali. Para walinya Allah Subhanahu wa taala pasti melakukan 3 ini. Tidak ada cerita wali melakukan haram itu tidak mungkin. Ada wali tidak sholat, nggak mungkin. Oh, itu wali itu. Sampai saking walinya dia sampai nggak sholat karena sudah makrifat, itu mustahil. Mustahil. Kecuali jadzab. Mungkin. Jadzab ini apa? Orang yang sudah
tidak bisa lagi ngontrol akalnya atau gila. Gila karena cinta kepada Allah. Tenggelam dengan cinta kepada Allah hingga dia gila. Hukumnya memang gila, tapi gilanya karena cinta sama Allah. Bukan kayak kita gini ya, kalau kita ini cinta duit sampai gila biasanya. Nah, cinta harta sampai gila. Ini cinta sama Allah sampai dia tidak bisa mengontrol dirinya sama sekali seperti Al-Hallaj. Hallaj ini gila sudah dia. Dan dia dihukumi gila. Secara hukum syariat tidak masalah tidak sholat. Karena hukum orang gila itu tidak masalah tidak sholat. Orang gila itu rafat aglam lissabi wal majanin. Tidak ada catatan hisab apapun bagi anak kecil dan orang gila. Jadi kalau antum ini kepingin tidak sholat, bebas, tidak dapat dosa. Pingin buka aurat juga tidak dosa. Pingin zina juga tidak dosa. Pingin khomer tidak dosa. Pingin melakukan semua kemaksiatan dan tidak ada dosa sama sekali. Dan masuk surga tanpa hisab. Satu syaratnya. Gila. Bebas. Tidak ada catatan apapun. Masuk surga tanpa hisab. Pingin? Loh, kok enggak pingin? Pingin enggak? Pingin masuk surga tanpa hisab? Gila dulu. Jadi tidak ada walinya Allah kecuali jadab ini tadi yang meninggalkan yang haram, meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram dan tidak melakukan sunnah, mustahil. Mustahil, kecuali jadab itu tidak ada hukum. Nah, jadab ini ada 3 macam. Ya, jadab ini ada 3 macam. Yang pertama, jadab tadi, jadab itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya termagnet atau apa ya bahasa yang paling mudahnya itu, yaitu tadi tenggelam dengan cinta kepada Allah hingga dia tidak lagi atau hilang akal karena cinta kepada Allah. Dan ini tidak ada hukum. Dan ini orang yang cinta betulan sama Allah. Kemudian yang kedua, jadab-jadaban. Jadab-jadaban ini pura-pura jadab, ini bahaya ini. Dikasih duit warna merah sama warna biru, ngambil merah. Ini jadab-jadaban ini. Kalau orang jadab beneran tidak kenal duit. Tidak kenal duit. Dia tidak ada dunia sudah. Tapi kalau masih milih yang merah daripada yang biru, nah ini jadab-jadaban, ini bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya karena bisa menipu banyak orang untuk mendapatkan hasil dunia. Orang-orang yang pura-pura jadab ini kan tujuannya kan dunia, tidak mungkin tujuan akhirat. Pura-pura jadab. Bahaya ini. Walaupun penampilannya sama dengan jadab beneran, hati-hati. Kemudian yang ketiga, gila beneran. Ditinggal minggat istrinya, jadi gila, akhirnya naik tower mau terjun, bunuh diri. Ditinggal minggat istrinya, akhirnya beli racun. Gila, gila betulan. Nah, 3-tiganya ini bentuk fisiknya sama. Bentuk fisiknya kita tidak bisa membedakan. Maka itu kalau ada orang yang dikatakan jadab, kita cukup husnudzon tapi menjauh saja, lebih selamat. Lagian kita tidak bisa mempelajari atau taklim sama orang jadab itu tidak mungkin bisa kita. Karena beda sudah. Nah kemudian, kalau ada wali mengatakan saya telah makrifat maka saya tidak sholat. Ini ya gimana ya. Kalau ada yang seperti itu, kita tanya saja. Antum ini atau pian ini dengan Nabi itu lebih makrifatan siapa? Kalau dia jawab lebih makrifatan saya, maka cepat-cepat kita menjauh karena itu berarti orang gila. Ya daripada kita ketularan kan ya. Tapi kalau dia katakan lebih makrifatan Nabi dong. Oke, kalau lebih makrifatan Nabi tanya, Nabi sholat meninggalkan sholat apa enggak? Pernah enggak Nabi meninggalkan sholat? Dalam riwayat tidak pernah. Sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan sholat. Padahal beliau udah rajanya makrifat. Dijawab lagi, ya karena Nabi kan uswatun hasanah. Merupakan suri tauladan yang wajib untuk melakukan syariat. Oke, para sahabat. Khulafa Rasyidin, sana Abu Bakar, sana Umar, sana Utsman, sana Ali. Atau sahabat yang lain. Adakah mereka meninggalkan sholat? Gak ada. Padahal mereka mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi. Atau para dzurriyyah Nabi. Sudah Fatimah atau putri-putri Nabi yang lain.
atau anak cucu Nabi, penerus dzurriyyah Nabi, penerus keturunan Nabi, yaitu Imam Hasan dan Husain, yang lebih dari 60 hadis dan beberapa ayat di dalam Al-Quran menyatakan Nabi punya keturunan dari Imam Hasan dan Imam Husain. Itu bab khususiyat. Kalau dalam usul fikih amrun khas namanya, bukan amrun am tapi amrun khas. Adakah Imam Hasan Husain meninggalkan sholat? Yang kita yakin pasti beliau-beliau makrifat kan? Enggak. Atau keturunan mereka, Imam Ali Zainal Abidin, atau Hasan Muthanna, atau Ali Uraid, atau Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Bakir, atau yang lain lah pokoknya. Adakah meninggalkan sholat? Enggak ada juga. Para tabi'in, enggak ada. Para tabi'in, enggak ada. Terus dari mana? Dari mana sumber yang mengatakan kalau sudah makrifat meninggalkan sholat itu dari mana? Dari mana? Nah, itu hati-hati. Karena kalau orang wali tidak mungkin meninggalkan tiga ini. Abu Yazid Al-Bustami wali besar, aulia besar. Suatu saat dikatakan, ya Abu Yazid, ada wali datang, ayo kita sambut. Sekarang ada di masjid, ayo. Ya. Begitu nyampe dekat, dia berbalik arah mengatakan, bukan wali, laisa biwaliyin. Bukan wali ini. Nah, kaget, ini wali ini, terkenal orang bahwa dia wali. Enggak, bukan wali, aku enggak percaya. Loh kenapa? Aku barusan melihat dia meludah ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat apa hukum? Hukumnya apa? Bukan haram, makruh. Makruh. Sudah tidak dikatakan wali sama Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana kalau melakukan yang haram? Ya wali sih, wali murid. Mentok-mentoknya wali murid atau wali santri mungkin ya. Jadi mustahil. Maka kalau kita ingin menjadi kedudukan, kita ingin menjadi orang yang saleh atau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, maka lakukan tiga hal ini. Itu kuncinya sudah. Lakukan semua kewajiban, hindarkan larangan, perbanyak sunnah. Sudah. Dan tiga-tiganya tidak pernah berat. Sholat 5 waktu itu ringan. 17 rakaat dalam satu hari, 24 jam, kita habiskan 17 rakaat itu, anggaplah 1 rakaat 1 menit. Nggak mungkin 1 menit, biasanya setengah menit enggak ada ya. Nah, berapa menit? 1 rakaat berapa menit? Berapa? Setengah menit. Anggaplah 1 menit. 1 menit aja kita maka menghabiskan 17 menit. Anggap sama wudhunya, sama nutup auratnya, sama zikirnya, sama wiridnya, sama jalan ke masjidnya. Anggaplah butuh waktu 1 jam per hari dari 24 jam. Berat apa ringan? Ringan. Apa sih yang berat? Nggak ada. Meninggalkan haram juga begitu. Tidak ada satupun yang haram ini kita butuhkan sebagai manusia normal. Contoh gosip atau ghibah. Ghibah ini dosanya besar. Ketika kita menghibah saudara kita sesama muslim, maka kata Nabi seperti makan dagingnya. Bahkan ada satu riwayat Nabi berkata kepada Siti Aisyah, andai kata dimuntahkan ini ghibah ini tadi ke lautan, maka akan merusak lautan itu, saking besarnya dosanya. Dan ghibah ini adalah kalau dalam pengertian fikih, ghibah itu membicarakan saudaranya sesama muslim dengan pembicaraan atau sesuatu yang dia benci, dia tidak suka. Misalkan kejelekan dia, aibnya dia atau segala macam, baik dengan tidak adanya dia atau adanya dia. Kebanyakan diantara kita kan kalau lagi ngebully temen ya, ngebully temen. Saya nggak ghibah loh, saya nggak gosip loh, ini ada orangnya. Itu ghibah sudah. Ada orangnya, nggak ada orangnya, itu ghibah. Pembicaraan yang dibenci sama dia, yang tidak suka, dia mendengarnya, pembicaraan tentang dirinya yang dia tidak suka, ini ghibah. Dan ini dosanya besar. Tapi subhanallahnya ketika kita ghibah, kita itu subhanallah bisa semangat duduknya. Kalau majelis maulid seperti ini kita gelisah lihat jam.
Gelisah lihat jam, gelisah lihat HP, gelisah lihat ini, gelisah lihat itu. Tapi kalau ini kita lagi dudukan gini tapi menghibahin seseorang, subhanallah berjam-jam gak kerasa. Di tempat yang gak enak pun gak kerasa. Ini ada AC-nya 4 lagi. Nyaman, dingin, tenang. Tapi kita gelisah. Karena majlis kebaikan. Tapi kalau majlis ghibah, majlis itu berarti tempat kongko ya, duduk ya, duduk gitu. Yang di situ ada gosip atau ghibah itu bisa berjam-jam. Bahkan kalau sudah habis semua orang dighibahin, bingung cari bahan. Subhanallah. Jadi intinya tidak ada sesuatu pun yang diharapkan oleh Allah yang kita butuhkan. Sama sekali. Yang sunnah pun demikian, kesunahan-kesunahan Nabi itu juga mudah bagi kita sebetulnya untuk kita lakukan. Nah, yang berat itu adalah hawa nafsu yang membuat semuanya menjadi berat. Wajib menjadi berat, sunnah menjadi berat, maksiat menjadi ringan. Ini hawa nafsu. Kalau kita konsekuen dengan menjadi umat Nabi dan kita ingin melihat hasil dari majelis yang kita laksanakan malam hari ini, menjadikan cahaya menyala, cahaya Nabi menyala di hati kita, maka kita akan semangat dalam melakukan kewajiban, kesunahan, dan kita juga semangat menghindari kemaksiatan. Nah, kemudian yang terakhir, kita tidak bisa melakukan tiga-tiganya dengan sempurna kecuali kita ta'lim, kajian ilmu syariat. Apa yang harus kita pelajari? Tiga yang merupakan landasan agama kita, rukun agama, arkanuddin, sesuai dengan pelajaran dari Nabi kita melalui pertanyaan malaikat Jibril, maka dikenal dengan hadits Jibril. Tiga landasan yang wajib kita sebagai umat Islam untuk mengetahui tiga landasan ini. Apa? Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Ini tiga ini, pelajaran tiga ini. Untuk melaksanakan tiga tadi kita butuh modal tiga ini. Rukun iman kajiannya tauhid atau ada yang mengatakan ilmu kalam. Rukun Islam kajiannya ilmu fikih. Rukun ihsan kajiannya ilmu tasawuf. Dan tiga-tiganya harus saling kuat menguati karena merupakan satu rangkaian dalam kekuatan agama. Banyak orang yang menganggap kalau kajian tauhid saja maka sudah cukup. Ngaji tauhid sudah cukup, keliru. Ngaji tasawuf sudah hebat, salah. Bahkan ini disampaikan para kiai-kiai kita, para habaib kita, para guru-guru kita semuanya menyampaikan tiga ini kok. Mungkin di sini banyak nahdien ya, saya lihat ada Bansar juga ada banyak nahdien. Kebetulan saya juga pengurus di PCNO Malang, saya di Suriahnya PCNO Malang. Abah saya dulu Rois Suriah tahun 60-an. Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya beliau juga mengajarkan ini tiga ini. Bahkan beliau mewanti-wanti dan memperingati kita terhadap golongan-golongan yang hanya belajar salah satu saja atau tasawuf saja merasa cukup atau tauhid saja merasa cukup. Ini mewanti-wanti beliau, hati-hati sama orang-orang kayak gitu. Tiga hal ini yang harus kita kuatin. Tauhid sebagai landasan, fikih dan tasawuf sebagai bangunan di atasnya. Maka akan berdirilah bangunan yang kuat yang bernama agama. Dan tiga hal ini kita wajib mempelajarinya bersama seorang guru, kiai atau habaib yang bersanad. Bukan hanya asal guru, tapi guru yang kita tahu orang ini punya sanad, jelas, gak menyimpang dari syariat, bismillah. Dan sini banyak para guru-guru di sini, alhamdulillah di tanah Kalimantan sini, masya Allah. Para guru, para habaib juga masya Allah. Dan antara guru dengan habaib itu saling sinkron sebetulnya. Ada orang-orang yang suka memfitnah antara habaib sama kiai itu bermusuhan. Ada itu fitnah-fitnah orang yang memang benci sama agama, benci sama Islam. Padahal antara guru, antara kiai sama habaib itu biasanya antara hubungan guru sama murid. Seperti Mbah Hasyim Asy'ari,
salah satu guru beliau adalah Al-Imam Al-Habib Husain. Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Kakak daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi baca Maulid Habsyi ya? Yang pengarang Sibtud Durar yang dibaca tadi, kakak beliau itu mufti di Mekah, guru daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Guru. Sanad habaibnya ada Mbah Hasyim, sanad kiainya juga ada. Dan banyak kiai-kiai, para habaib-habaib yang juga begitu. Kalau enggak gurunya kiai, ya gurunya habaib, saling begitu. Jadi karena satu wadah, sama-sama ahli sunnah wal jamaah, sama-sama asy'ari, akidatan wasyafi'i madhaban. Walaupun thariqah beda-beda enggak masalah. Karena ahli sunnah wal jamaah itu yang berakidahkan asy'ariyah atau maturidiyah, dalam hal ini kita mayoritas syafi'i asy'ari, dan bermadhabkan salah satu dari 4 madhab, dan kita mayoritas adalah syafi'i, dan berthariqahkan thariqah yang tidak menyimpang dari Quran dan hadits, titik. Itu ahli sunnah wal jamaah. Dan kebanyakan kalau kita madhabnya syafi'i. Kalau madhab Malik juga sama, masuk ahli sunnah wal jamaah juga. Tidak menyimpang dari itu semuanya. Ya, jadi para habaib, para kiai semuanya di dalam satu wadah. Dan mereka saling mengisi, saling bahu-membahu. Itu terjadi mulai zaman dulu. Zaman sahabat bahu-membahu dalam dakwah dengan Imam Hasan dan Husain. Para tabi'in bahu-membahu dalam dakwah dengan para duriyahnya Imam Hasan dan Husain. Terus menerus seperti itu. Dan para kiai-kiai berguru ke Imam Ja'far Shadiq, itu murid-murid Imam Ja'far Shadiq ini Al-Imam Hanafi, dan juga Imam Malik pernah juga tabarukan ngambil sama Imam Ja'far Shadiq. Sanatnya begitu. Imam Syafi'i sanatnya Sayyidah Nafisah, seorang syarifah di Mesir. Sanatnya dari habaib, pengambilnya dari situ. Jadi intinya tidak ada perbedaan dalam masalah ilmu, semuanya jadi satu. Ya, semuanya jadi satu. Cuman karena fitnah-fitnah akhir zaman ini akhirnya naudzubillah min dzalik. Mengerikan. Maka itu kita jangan terpengaruh dengan itu. Kita lihat ini guru, kiai, habib yang jelas, yang baik, yang benar, satu aliran atau akidah dengan kita, satu mazhab dengan kita ikut. Kalau tidak bisa offline, ya online. Tapi harus tahu dulu orangnya siapa. Jangan melihat penampilan. Banyak orang itu lihat penampilan, oh saya suka dengan itu. Kenapa? Kalau ibu-ibu ini, karena tampan, karena gagah. Saya kan sudah bosan lihat suami saya. Jadi lihat ustadz itu, waduh. Ngelihatnya penampilan, kebanyakan kita lihat penampilan sih ya. Orang itu kebanyakan lihat penampilan, makanya banyak yang ketipu karena penampilan. Penampilannya sudah kayak al-alamah kabir begitu, kayak mufti, kayak wali kutub, ternyata tukang sulap. Banyak kan kayak gitu, nanti kerisnya bisa nyala, ternyata ada baterainya. Ya adalah pokoknya. Banyak gitu penipuan-penipuan gini kan banyak, penampilan-penampilan kan banyak. Kita sering menemukan begitu pakaian waduh luar biasa. Habibnya, gurunya aja kalah dalam masalah pakaiannya. Ternyata karena KW. Tapi banyak yang terjerumus kena penampilan, maka hati-hati dengan penampilan. Tapi bukan berarti yang penampilan ulama terus salah. Jangan suudon itu. Ya, jangan suudon seperti itu. Tapi kita harus hati-hati dalam mengambil, karena zaman sekarang banyak aliran-aliran sesat yang kita ingin masuk ke rombongan Nabi, akhirnya malah terpental karena kita mengikuti aliran sesat ini tadi. Hati-hati. Banyak sekali aliran yang mengatakan semua agama sama, aliran yang mengkafirkan sahabat, aliran yang mengkafirkan orang-orang yang bersolawat, ada juga begitu tuh, macam-macam sekarang aliran, macam-macam sudah. Ada yang mengatakan semua Tuhan itu sama, namanya aja yang beda. Kita punya Allah, nanti orang kafir punya apa. Ada yang juga yang mengatakan kita tidak boleh mengkafirkan orang. Loh ya apa sih? Kalau misalkan tauhidnya sudah beda, ya kita kafirkan. Tidak boleh dong mengatakan kafir. Nah kalau gitu masa kita mau merubah ayat Quran, kul ya ayyuhal kafirun dikatakan kul ya ayyuhal non muslim? Kan tidak mungkin. Quran masa dirubah, kafir kita, murtad kita ngerubah Quran. Macam-macam aliran ini, padahal guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita zaman dahulu sudah memberikan kita
sesuatu yang sudah terang dan jelas, tinggal kita bawa saja. Mbah Hasyim Asy'ari ini kitabnya beliau yang terkumpulkan itu segini mungkin. Tebel banget. Majmuknya kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Itu sudah cukup, itu sudah. Ngaji kitabnya itu adab ta'lim muta'allimnya, terus masalah apa namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ. Sak macamnya lah, macam-macam kitabnya beliaunya ini sudah luar biasa, sudah tinggal kita makan lah. Tidak perlu masak, tidak perlu ini lagi, tinggal kita makan. Dan di sini juga beliau Mbah Hasyim Asy'ari ini menceritakan kepada kita hati-hati terhadap aliran-aliran yang sudah muncul sekarang. Ya kayak gitu, menyamakan agama lah, apalah. Nah itu kita harus hati-hati, karena kan resikonya kita kepingin ke Allah ternyata keliru jalan. Nggak bisa balik. Kalau sudah masuk ke alam barzah, oh ternyata jalan saya keliru. Kan nggak bisa kita nyogok malaikat untuk balik kan. Ya tolonglah sebentar aja lah, saya balik dulu, ini sedikit lah buat uang rokok. Kan nggak mungkin, malaikat nggak ngerokok. Mau dikasih uang rokok nggak mungkin. Mau dikasih makan, malaikat nggak makan. Nggak bisa disogok, kan nggak bisa balik ke dunia. Sudah masuk alam barzah, sudah selesai. Yang menakutkan kita masuk alam barzah karena su'ul khotimah. Kenapa? Karena salah jalan di dunia. Kita menganggap ini jalan yang paling cepat lah, instan lah, jalan yang paling ini, paling itu. Ternyata keliru. Na'udzubillah. Udah, cukup kita berpanutan kepada pendahulu kita. Kalau di sini banyak kalangan nahdien, Mbah Hasyim sudah lebih dari cukup. Atau para kiai, para habaib yang lain, para guru yang lain. Atau banyak orang Banjar di sini yang apa namanya di Guru Sekumpul dan Datuk Syekh Arsad Al-Banjari itu sudah cukup lah. Tidak usah aliran-aliran baru yang aneh-aneh yang menyimpang-menyimpang ini jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan, hati-hati. Ya, kita sudah cukup dengan orang-orang yang sudah ngasih kita makan, tinggal kita makan. Kita tidak perlu ngolah, beliau-beliau yang ngolah. Beliau ngolah, beliau masaknya ini mencincang sayurnya segala macam, kita tinggal makan. Ada orang datang mbak makanan yang aneh-aneh, jangan dihiraukan, bisa jadi racun. Ini mohon maaf agak terlambat tadi, lebih dari setengah jam. Tadi janjinya rencananya setengah jam. Dan ini terlambat sedikit lebih dari setengah jam, lebih 5 menit. Mohon maaf. Moga-moga apa yang kita laksanakan malam hari ini, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini bisa menambahkan keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga moga-moga apa yang kita laksanakan pada malam ini juga menjadikan kita semangat untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, belajar syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita dengan berbekal ilmu syariat ini kita mampu melaksanakan ibadah, mampu melaksanakan kewajiban dengan sempurna, mampu melaksanakan kesunahan-kesunahan Nabi dengan sempurna, dan berani dan mampu untuk menghindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan moga-moga dengan itu semua menjadikan kita husnul khatimah, menjadikan akhir hidup kita dalam keadaan baik, dan kita masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita juga diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir, batin, dunia dan akhirat. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.